Pemirsa, untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para dai serta daiyah dalam menyampaikan pesan keagamaan di era digital, Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi menggelar kegiatan pembinaan dai dan daiyah. Acara ini berlangsung di Hotel Karisma Bukit Tinggi pada Kamis 25 September 2025. Dengan mengusung tema terwujudnya profesionalisme dan kreativitas dai dan daiyah di era digital di tengah umat, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Bukit Tinggi Haji Eri Iswandi MA. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemanfaatan ruang digital sebagai media dakwah. Eri Iswandi juga mengingatkan meski dakwah semakin banyak dilakukan melalui media online, para dai tetap harus mampu menyaring pesan yang beredar, termasuk dari teknologi kecerdasan buatan agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Sementara itu, Kasih Bimas Islam Kemenak Kota Bukit Tinggi Haji Zulfikar menegaskan bahwa profesionalisme dai harus ditopang oleh pemahaman audiens, ketepatan materi, serta relevansi dengan perkembangan zaman. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai lembaga dakwah dan organisasi Islam di Kota Bukit Tinggi. Mereka mendapat pembekalan dari narasumber Dr. Haji Salman SHIMA, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi kelas 1B, yang memaparkan materi tentang dakwah integral, meliputi makna, strategi, hingga kaidah-kaidahnya. Dengan materi hari ini kita berharap memang para dai itu terus meningkatkan kapasitas semaksimal mungkin, karena memang tantangan dakwah kita sekarang dakwah yang sangat luar biasa kompleks di era disrupsi gitu ya, dengan di era media sosial dan macam-macam sebagainya. Generasi kita sangat butuh sentuhan dakwah dan seterusnya. Karena itu memang para dai memang harus lebih serius lagi mengupgrade dirinya, mengupgrade kapasitas dirinya secara spiritual, intelektual, moral dan sebagainya, tentu saja agar kemudian tugas dan amanah dakwah ini bisa kita tunaikan semaksimal mungkin, semata-mata tentu karena Allah, karena ini memang pekerjaan sepanjang hayat tentu saja. Dan mudah-mudahan insyaallah selama kita berkomitmen, semoga Allah mudahkan insyaallah. Harapan saya pribadi adalah agar kita semua solid bersungguh-sungguh all out dalam dakwah ini, berkoordinasi, menguatkan barisan, merapatkan soft, melakukan konsolidasi, dan tadi memahami dakwah betul-betul sebagai kewajiban, bukan mungkin ada motif ekonomi dan sebagainya. Itu walaupun itu bagian dari tantangan dakwah, tapi selama kita meyakini bahwa ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Allah dan ladang amal yang luar biasa, mudah-mudahan jalan dakwah ini bisa kita tunaikan amanahnya dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Yang pertama, kita memang sudah lama tidak ketemu bersilaturahmi antara dai dan daiyah ini di Kota Bukit Tinggi yang seperti ini. Jadi apa yang harus kita bangun itu adalah memang membangun komunikasi dan silaturahmi bersama terkait dengan kondisi umat hari ini. Kenapa? Karena perkembangan teknologi dan umat hari ini yang kadang-kadang memahami pesan-pesan agama itu banyak dari teknologi, maka tentu kita ingin melihat itu dalam kacamata para pelaku dakwah di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa mereka melihat umat hari ini, dan inilah yang barangkali akan lebih banyak kita diskusikan untuk bagaimana formulasi seperti apa yang harus diambil oleh para ustadz dai dan daiyah kita ini ke depan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi hari ini. Artinya kalau Bapak lihat hari ini perkembangan teknologi belum dimanfaatkan sedemikian rupa oleh dai-daiyah kita. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak dimanfaatkan sedemikian rupa, tetapi tantangan kedepannya itu adalah menggambarkan kepada kita bahwa teknologi itu jauh lebih dahsyat perkembangannya, dan dai dan daiyah kita harus juga aware atau peduli dengan teknologi yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Jadi semakin maju teknologi, dai dan daiyah kita harus juga semakin maju bagaimana metode dakwah yang harus diberikan dan disampaikan kepada umat. Terakhir Pak, mungkin harapan Bapak dari Kementerian Agama terhadap dai daiyah dengan acara ini, Pak. Ya, dengan adanya acara ini paling tidak ada silaturahmi bersama antara dai dan daiyah. Kemudian dai dan daiyah kita ini juga kita ajak
untuk memberikan pesan yang sama kepada rekan-rekan dai dan daiyah lainnya yang tidak masuk atau tidak terundang hari ini. Kenapa? Karena memang kita memiliki serba keterbatasan, dan ini menjadi diharapkan adalah pesan berantai untuk para dai dan daiyah yang ada di Bukit Tinggi yang selalu aktif membina umat ke depannya. Kenapa sebenarnya tema ini yang diangkat dalam pembinaan dai dan daiyah? Kita mengambil tema ini mewujudkan profesionalitas dan kreativitas dai dan daiyah. Dasar kita adalah bagaimana untuk meningkatkan kapasitas seorang dai. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, terutama dari segi kompetensinya, mungkin dari segi keilmuannya, atau materi yang akan ia sampaikan kepada jamaah. Tentu kita tidak ingin materi yang disampaikan itu menyebabkan jamaah tidak damai, tidak tentram. Tentunya itu yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, kreativitas seorang dai. Kita berharap tentunya seorang dai menyampaikan dakwah itu dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam teknik yang disenangi oleh jamaah, sehingga apa yang disampaikan itu memang sampai kepada jamaah. Itu mungkin tujuan kita. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kemenak bahwa di era teknologi yang menggunakan AI ternyata itu juga tidak benar ini semuanya yang ada di ini. Nah, ini bagaimana nanti kita di dai-dai ini menyikapinya, dan apa mungkin yang harus kita lakukan, Pak? Baik, satu sisi dengan teknologi hari ini, kita tahu hari ini kan serba mudah. Artinya orang istilahkan dunia itu hanya di ujung jari gitu. Apapun yang kita minta hari ini itu akan bisa kita dapatkan, termasuk mungkin materi dakwah yang kita sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi, sekarang ada AI, ada Google dan lain sebagainya. Sisi itu sangat membantu kita, akan tetapi tentu juga kita perlu selektif, karena bisa jadi apa yang ada di aplikasi atau di dunia digital hari ini tentu perlu kita melakukan selektif. Paling tidak kita kembali merujuk kepada kitab-kitab aslinya atau rujukan aslinya, sehingga kita tidak salah menyampaikan terhadap masyarakat, apalagi hal-hal pokok mungkin berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan akidah dan lain sebagainya. Itu gunanya. Baik, terakhir Pak, apakah acara semacam ini akan berkelanjutan diadakan ke depan atau gimana? Kita tidak bisa memastikan, bahwa memang kegiatan ini kadang muncul di DIPA kita, kadang itu tidak. Tapi kita berharap sebetulnya setiap tahun kegiatan seperti ini ada. Tapi kadang-kadang itu tidak muncul. Mudah-mudahan dengan doa para buya, para ustadz, para dai, kegiatan ini akan selalu bisa kita laksanakan. Pembinaan dai-daiyah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi pada hari ini, kami melihat ini sebuah forum yang luar biasa, karena dai-daiyah kita datang dari 6 organisasi dai dan daiyah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Beliau-beliau ini adalah utusan-utusan dari lembaga-lembaga dakwah kita. Dan di sini dalam pemaparan materi dari narasumber dan tanggapan dari peserta, kami melihat banyak harapan yang terungkap dari para dai kita, dan juga sekaligus banyak problematika dakwah yang memerlukan sikap bersama di dalam dakwah kita ke depan. Tindak lanjut dari pelatihan atau pembinaan dai ini diharapkan tiap lembaga dakwah, tiap organisasi masyarakat yang punya dai dan mubalik harus melakukan penguatan terhadap para dai dan daiyah yang ada di organisasinya masing-masing, baik untuk referensi kajian bagi para dai yang akan disajikan ke masyarakat, maupun menyamakan visi, misi, dan tujuan dakwah sehingga target dakwah itu bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Banyak juga di kalangan peserta tadi yang mengharapkan kita punya peta dakwah
yang komprehensif, dan kita juga punya strategi-strategi dakwah yang bagus, sehingga dakwah itu mampu menyentuh seluruh kalangan. Dan yang terakhir, sama harapan dari seluruh peserta, bagaimana generasi-generasi masjid ini kembali kita hidupkan. Jadi masjid bukan untuk kalangan terbatas, tapi terutama masjid adalah pusat peradaban, di mana anak-anak muda kita kembali bawa ke masjid sehingga mereka menikmati masjid sebagai tempat pencerdasan. Bukankah dulu Sumatera Barat itu terkenal dengan suraunya, dan generasi surau itu menjadi ulama, menjadi diplomat, menjadi proklamator, menjadi tokoh sejarah, dan menjadi tokoh-tokoh penting. Nah, kebangkitan surau itu adalah salah satunya bagaimana sekarang ini penguatan fungsi masjid yang harus kembali segera kita tata dengan baik. Nah, di sini juga harapan-harapan itu muncul, dan mudah-mudahan ke depan dengan sinergisitas kemudian kebersamaan di bawah naungan Kemenak dan Majelis Ulama, seluruh ormas-ormas yang ada bisa kita saling menguatkan dan saling bekerja sama untuk dakwah yang lebih representatif, untuk dakwah yang lebih mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Itu, terima kasih. Acara berlangsung interaktif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi antara peserta dengan narasumber. Melalui pembinaan ini, Kemenak Bukit Tinggi berharap para dai dan daiyah dapat menghadirkan dakwah yang lebih kreatif, profesional, serta adaptif terhadap perkembangan era digital, sekaligus menjadi penjaga akidah umat di tengah derasnya arus informasi. Dari Bukit Tinggi, Aspen News melaporkan.